ketika mau mulai di dunia ternak itu kita harus benar-benar siap fight dari segi mental, ya kan, dari segi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya bilang dari konten sebelumnya ya, ntar kita sama owner sekaligus motivator dan apa ya, bisa dibilang kemitraan kita di Tikam. Dan ini apa ya, ada sedikit permasalahan yang serius, sedikit tapi serius, gitu kan? Ya Pak. Bener. Iya, sedikit tapi serius. Nah, permasalahan apa? Ya otomatis di dunia ternak lah kan gitu, di dunia ternak. Apalagi karena memang apa ya, channel saya ini berhubungan atau emang berhubungan di dunia ternak ya. Ini beliau ini kan udah kenal saya dan menjalin hubungan dengan saya itu selama kurang lebih 4 tahun Pak ya? 4 tahunan. 4 tahun. Nah, selama 4 tahun itu permasalahan bisa antisipasi, ya kan? Bisa diantisipasi solusinya, ya kan? Nah ternyata ujiannya sekarang lebih keras lagi, ya nggak Pak? Lebih keras lagi. Akhirnya beliau nih butuh keterangan dulu, ya kan? Butuh keterangan dulu dan antisipasi atau hal yang beliau lakukan ini yang beliau lakukan ini mungkin akan dijelaskan sama beliau langsung kenapa harus ngambil keputusan seperti ini dan kenapa bisa terjadi seperti ini. Ternyata permasalahan ternak itu atau yang menunjang di dunia ternak itu bukan hanya dari ternaknya, tapi dari SDM-nya, dari lokasinya, ya kan, seperti itu. Kalau dari ternaknya sendiri ya juga itu sangat sangat berpengaruh. Nah cuma tidak cukup dari ternaknya aja, ya kan, penunjangnya juga cukup sangat berpengaruh. Oke. Daripada kita berlama-lama saya membuka kan, lebih baik mungkin para pemirsa Willy Tikam khususnya umumnya untuk bagi para peternak pemula ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, jadi ketika sebelum beternak itu harus benar-benar siap dari segala kondisi, ya kan, dari segala medan, ya kan, seperti itu. Oke, kita tanyakan langsung untuk lebih jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kalau bising sehat. Memang beliau ini yang kenapa saya katakan motivator saya atau inspirator saya itu, ketika ada permasalahan tuh dihadapi dengan senyuman. Dihadapi dengan senyuman ya. Iya kan? Jadi tidak diambil pusing. Tapi di samping itu antisipasinya kalau menurut saya tepat. Nggak tahu menurut saya, menurut yang lain ya. Oke, kita tanyakan langsung Pak. Kenapa sih? Apa yang terjadi? Ya gimana ya itu, di dunia ternak itu ternyata sudah 4 tahun ini dunia ternak kita itu untuk keternaknya alhamdulillah masih belum ketemu kendala yang bagus, yang ini yang kurang bagus. Karena kendalanya sebagai SDM luar biasa. Itu benar kata Kak Kasih tadi, bukan hanya di ternaknya, tapi harus di SDM-nya juga. Jadi yang terjadi gimana sih Pak? Ini kan apakah ini berbenturan sama SDM-nya itu kan orang lain, keluarga, ada hubungan keluarga atau misalkan ponakan, anak, atau misalkan saudara gitu kan? Itu atau bahkan orang lain gitu? Tambah ini saya sama anak sendiri
anak sendiri kan gitu, anak kandung sendiri. Pengen diajarin begini ternyata ada kendala tambah. Gak tahu kalau sama orang lain, waduh nggak tahu dah. Iya. Jadi udahlah, akhirnya dombanya udah bawa lagi sama Kang Asep dulu, istirahat dulu. Jadi itu bawa aja sama Kang Asep dulu, saya istirahat dulu, cooling down dulu. Ya, nah, juga ngasih ke anak teh, maksudnya tadi gimana kalau biasa kalau coba dia sekarang nggak ada lagi, pasti nanti kan nyari-nyari. Mungkin saya ulas di sini ya. Makanya hubungan itu ketika kita menjalani hidup pasti kita akan mengalami hal yang tidak terduga. Benar Kang, benar. Ya kan? Ya salah satunya seperti ini. Saya pun nggak menduga sama sekali. Ya. Mungkin kalau sama orang lain ya nggak bisa sebenarnya, tapi ini terjadi sama saya. Anak sendiri, aduh luar biasa. Allah ya kan? Luar biasa benar. Nah, antisipasinya Bapak itu seperti apa tadi? Kenapa Bapak ngambil sikap domba ini langsung dikosongin dulu, dan kalau misalkan tidak ada saya gimana? Tidak ada rekan gitu. Ya. Bukan tidak ada saya, tidak ada rekan gitu. Luar nggak tahu dah, kalau nggak ada rekan mungkin ini semua jual murah aja, tapi begitu karena memang sudah berhubungan sama Kang Asep cukup lama, jadi akhirnya saya koordinasi dulu sama Kang Asep, Kang ini seperti ini Kang, ada begini gimana bagusnya. Ya alhamdulillah Kang Asep ngasih solusi itu, saya bilang ya mantap lah so ya. Jadi domba dikesanain semua, tapi tetap masih di dunia domba masih berjalan gitu ya. Nah nanti berbenah gimana solusinya kemudian nanti dipikirkan lagi. Intinya sekarang ya sudah, Kang Asep udah domba saya bawa aja semua dulu. Itulah enaknya terus terang ada yang kita pegang. Saya terus terang dari dulu yang saya pegang Kang Asep. Dan dari awal, karena memang dari awalnya sama Kang Asep, tetap aja ada yang kesini segala macam, kalau ada yang bilang ya anunya ke Kang Asep kan gitu. Kang Asep berbilintik, semua pada tahu ke sana. Nah, untungnya saya ada kendala seperti ini sama anak sendiri, ada Kang Asep yang bisa saya sharing lah, kasih gimana nih bagusnya, karena Kang Asep sudah terjun di dunia peternakan ini kan sudah cukup lama kan gitu. Nah dikasih masukan seperti ini, ya alhamdulillah bener itu. Saya ketemu ini masalah, coba kalau nggak ketemu sama Kang Asep, nggak tahu kan, paling hilang semua domba, nggak ketahuan lagi, kapan tahu kan gitu teh aduh. Ya jadi barusan maksudnya ini saya nggak di setting atau nggak di briefing dulu, saya tanyakan secara langsung aja kan, jadi dari hati dan ini natural gitu kan. Dari situ berarti saya bisa ngambil kesimpulan seperti ini ya kan. Makanya ketika mau mulai di dunia ternak itu kita harus benar-benar siap fight dari segi mental ya kan, dari segi, nah itu kalau misalkan dari segi mental berarti mental kitanya nih, kalau kira-kira mental tempe udah deh. Dan kalau misalkan kira-kira dia niatnya udah pertama itu mau usaha, lebih baik jangan ya kan, karena secara matematis aja itu tidak masuk di akal ya, tidak masuk di akalnya itu kalau misalkan secara itu kita secara matematis otomatis kita akan menekan dari dunia ternak, di dunia pakan, kos ya kan. Nah itu sih sedikit ya saya buka. Kalau di segi dunia ternaknya itu kita akan menekan dari harga, karena ketakutan harga murah. Kalau dalam segi tempat kita akan selalu mencari tempat yang langsung luas ya kan. Nah ataupun dan tidak ada inspirasi buat tempat kecil kalau niatnya terjun usaha ya. Terus dari SDM-nya kita akan selalu perhitungan ya kan, pokoknya semuanya. Nah dan hasilnya
itu rata-rata nih mengecewakan. Kalau lihat ternak itu seperti itu, makanya berjalan aja dulu, pegang. Kalau saya lihat dari cerita dan kronologis Pak Romli ini, berarti saya dapat menyimpulkan ketika mau beternak itu kita penting adanya mentor, adanya rekan yang benar-benar bisa kita pegang. Bener itu yang iya kan? Ya, bener itu luar biasa. Iya Itu kan? harus makanya mentor atau rekan yang ada harus kita bisa pegang tuh harus. Jadi Makanya, jangan sampai sendiri-sendiri tambah nggak jalan. Mending ada satu siapa yang kita pegang. karena saya tambahkan lagi, karena ketika keadaan seperti ini, ya kan, keadaan seperti ini panik. Nah, dalam kepanikan itu, apakah kita harus ambil kesempatan atau memberikan solusi? Ya kan? Nah, kebanyakan ambil kesempatan. Kenapa? Wah, domanya pasti dijual murah nih. Nah, itu sangat tidak baik. Kalau rekan seperti itu, makanya dibutuhkan orang yang bisa berkomitmen tinggi dan berkonsistensi di ternaknya sendiri, ya kan, konsisten. Nah, berarti kalau saya ambil kesimpulan lagi, kenapa kita harus punya rekan yang seperti ini? Dan saya pribadi tadi, dan kejadian itu udah bahkan semalam. Kalau semalam permasalahannya berbeda. Jadi dia tidak punya lahan tapi ngontrak, ya kan? Kontrak. Beli di saya itu kalau nggak salah dengan modal itu 11 juta. 11 juta kalau nggak salah, 2 anak, 1 induk bawa anak, dan 1 pejantan. Ya, 1 pejantan. Nah, dalam jangka 1,5 tahun itu udah menghasilkan 17,5 juta. 1,5 tahun. Saya tanya, motornya baru nih, ini kan domba kemarin, bisa beli domba. Makanya ketika kita pingin motor, udah aja ternak aja dulu, ketimbang kita kredit 3 tahun. Nggak nyampe 2 tahun bisa beli motor cash. Itu kan motornya mungkin nggak bakalan saya bilang, tapi Matic ya, yang lumayan tinggi lah kan gitu, dan lagi ngetren sekarang. Nah dia itu tempatnya kontrak. Karena ternaknya sedikit dan dari segi usia juga mungkin karena udah tua juga sih Pak ya. Ini yang menyarankan ke menantunya. Jadi dia kan biasa pelihara domba sayur. Iya, domba sayur. Jadi nah pertama dia beli di saya itu waktu tahun berarti 1,7 ya. Petet. Dia jual, diurus kurang lebih 1 tahun, laku di 5 juta. Itu domba Garut. Ya kan di situ. Nah akhirnya beli lagi yang kedua. Sebenarnya hubungan saya sama yang semalam kena permasalahan itu udah 2,5 tahun. Nah ketika udah uji coba di situ, barulah beliau mau beli. Nah semalam itu suruh ditarik sama saya, ya saya tarik. Cuma permasalahannya ini tidak ada akad jual beli. Saya bilang ini saya ternakin dulu di sana. Kalaupun ada hasilnya saya akan berkabar. Prosesnya seperti apa. Nah, hal itu pun saya terapkan ke Bapak, ya kan? Kenapa? Bisa aja ini saya tawar karena ngerut ya. Tapi kayaknya nggak logis, nggak fair, ya kan? Ketika orang dalam masalah, masa kita akan mau menambah masalah, ya? Jadi jangan sampai orang berpikir bahwa kita ini ambil kesempatan dalam kesempitan. Karena apa? Yang dibutuhkan peternak seperti Pak Romli ini bukan uang, tapi support, dukungan secara moral, bukan material, ya kan? Bukan material, ya kan? Solusinya seperti itu. Jadi saya sarankan tadi, ya udah Pak, ini domba saya tarik dulu, ya kan? Nggak apa-apa dipindahin ke kandang saya dulu ternak.
kita ternak bareng-bareng di sana, ya kan kebetulan kandang saya juga sekarang udah bisa menyimpan untuk breeding lah, kan gitu, menyimpan untuk breeding karena untuk penjualan bisa di luar, ya kan, untuk di luar emang nggak saya bongkar Pak, Benar-benar. itu saya manfaatin untuk penjualan aja, ya kan di situ. Jadi yang masuk ke kandang saya khusus itu akan orang-orang saya khususkan, gitu kan, jadi tidak boleh semua maksudnya berlalang-lalang masuk, gitu kan. Jadi biar si ternak juga nggak terganggu, gitu kan. Nah, saya bilang kita ternak aja dulu di sana. Tadinya kan mau buat semua, nah ternyata nih setelah saya kasih saran, Pak, kan yang namanya udah 4 tahun menggeluti domba Garut, nah sekarang tiba-tiba pes nggak ada. Itu saya takutnya ada rasa kangen. Kangen embeknya. Ya. Nanti gak ada yang embek. Jadi itu. Ya kan? Mohon maaf nih, keadaan kita nggak tahu nih seperti yang terjadi sekarang. Nah, ketika kita ada rasa keinginan lagi untuk memelihara, berproses lagi dari nol, mohon maaf, kondisi keuangan ini nggak stabil. Apa yang kita bisa lakukan? Tapi kalau solusi seperti itu, kita tunggu seminggu, kalau nggak seminggu 2 minggu, kalau nggak 2 minggu 3 minggu, bahkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kita lihat perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan bisa berubah. Ya kan? Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Pak? Enggak ada, alhamdulillah benar. Itu tadi Kang Asep mentor dan rekan harus punya. Harus ada yang bisa dipegang. Jadi benar kata Kang Asep, maaf ngomong ya, banyaknya itu memang ya kita diambil kesempatan dalam kesempitan. Kalau lagi saya sebenarnya saya masih seneng-senengnya, tapi ada kendala seperti ini, biasanya ya tadi saya bilang kalau ada ini ambil kesempatan. Nah, tapi begitu Kang Asep saya kasih tahu, terus kasih solusi begini, aduh, luar biasa itu. Luar biasa betul kan. Jadi saya masih bisa ngelihat kan gitu ya tuh. Ya masih ada lah gitu deh, nggak hilang jejak lah kan gitu ya, nggak hilang jejak kan gitu. Ya alhamdulillah Kang, makasih banyak kan. Ya sama-sama Pak. Ya intinya sih kita kan bukan hanya dari dunia bisnis atau di dunia ternak aja, justru yang saya cari ini di sini kan saudara. Iya benar. Ya kan, saudara. Itu ketika saudara kita merasakan maksudnya ada luka, ya kita harus merasakan sakit, kan seperti itu. Adapun di sana maksudnya permasalahannya seperti apa, itu kalau mau saya melihat di dunia bisnis, saya pun nih di kandang masih sekitar 70-an ekor. Ditambah lagi ini nih, ya kan berarti sekitar 80 ekor. Bayang biayanya per hari berapa, kan seperti itu. Tapi saya kan yang lihat di situ, yang lihat di situ. Yang penting, yang mudah-mudahan ada berkahnya lah buat kita semua kan. Karena apa ya? Ketika kita ambil kesempatan dalam kesempitan, orang dalam keadaan panik, ya kan, itu tidak akan berkah. Kan yang mudah-mudahan ini jadi berkah buat kita semua ya Pak ya, khususnya buat saya, umumnya buat kita semua, ya kan, dan kita bisa ambil pelajaran. Berarti, nah Pak Rohmi ini saya tambahkan ya, mungkin mudah-mudahan poin ini bisa menjadi apa ya, bekal juga buat teman-teman yang mau mulai di dunia ternak.